Shalom para pemirsa sekalian. Shalom. Selamat berjumpa lagi dengan kami. Saya Alfredo Samosir Ya. dan Bapak Gunter Sianturi Ya. dalam acara menggali kebenaran firman Tuhan dengan tema tidak selera membaca Alkitab Atau firman Tuhan. atau firman Tuhan. Iya. Shalom Bapak Gunter Sianturi. Shalom. Puji Tuhan ya Pak ya, kabar sukacita, kabar baik ya Pak ya. Amin. Begini Pak, dengan tema hari ini tidak selera membaca Alkitab, saya akan memberikan kepada Bapak beberapa pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama Pak, kenapa harus membaca Alkitab? Iya, Mohon iya. penjelasannya. Kenapa harus membaca Alkitab? Iya, itu Kenapa pertanyaan. nggak minum tua aja gitu ya? Itu atau bir. Perlu juga ini. Iya Pak. Kenapa harus baca Alkitab? Kenapa harus baca Alkitab? Kenapa Iya. nggak baca koran aja? Atau baca majalah? Iya. 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 Mari kita mulai membaca 1 Timotius pasal 4 ayat 13. Firman Tuhan dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 13 ya Pak ya. Ya. Firman Tuhan. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Nah, di situ dikatakan sampai Tuhan Yesus datang, kita harus bertekun membaca kitab suci. Amin. Jadi ini perintah dari Tuhan. Nah, tapi yang lain adalah ini kan Alkitab ini adalah pedoman hidup. Jadi salah benar itu ditentukan oleh firman Tuhan ini. Kalau sesuatu kita katakan atau kita kerjakan, apakah itu benar atau salah? Itu tergantung kepada penjelasan dari firman Tuhan ini. Contoh, dulu saya dinasehati orang tua saya, jangan mau ditokoh, lawan, bunuh dia. Maka saya dulu dari kampung dikasih bapak saya belati, merantau. Karena saya tidak mau ditokoh. Saya pun tidak menokoh. Tapi kalau saya ditokoh, saya harus lawan. Artinya, saya tidak mau kalah. Setelah saya membaca Alkitab ini, firman Tuhan, rupanya di sini Tuhan Yesus berkata, jangan melawan orang jahat. Dia bilang kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Berarti salah saya, salah nasihat orang tua saya dulu itu, nggak benar. Nah itulah kebenaran. Jadi perlu membaca Alkitab ini supaya tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau tidak tahu, ya saya melakukan yang salah pun nggak tahu saya kalau itu salah. Dan kalau saya kerjakan nggak tahu saya itu salah, salah tetap di mata Tuhan. Dan karena salah, saya akan menerima risiko dari yang salah saya kerjakan. Risiko yang paling berat adalah masuk neraka. Tapi sekarang saya sudah tahu mana yang salah, mana yang benar. Karena sudah saya baca semua. Walaupun belum sempurna. Yang kedua, dulu saya takut sama setan. Kalau dibilang hantu, begu ganjang, panggulu balang, wah saya takut sekali. Iya Samosir, saya takut sekali. Takut ya Pak ya. Ya. Apalagi kalau dibilang dukun, wah Takut juga Pak Sianturi ya. nanti diguna-gunai. Tapi sekarang firman Tuhan berkata, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Iya, benar. Karena dijamin iblis atau setan itu kalah terhadap saya yang sudah di dalam Yesus. Maka sekarang saya tidak takut kepada dukun dan tidak takut kepada setan. Walaupun kata orang begu ganjang itu bisa membunuh, tidak takut. Karena apa? Saya di dalam Yesus tidak bisa diganggu apapun. Saya lebih kuat dari setan. Di dalam Tuhan Yesus saya bisa melawan setan. Itulah karena saya membaca Alkitab. Saya percaya kepada Alkitab. Dulu saya sakit. Kemana saya pergi? Ke dukun, ke kuburan. Setelah saya baca Alkitab,
Rupanya itu salah. Lalu saya tidak pergi ke dukun lagi. Saya berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menyembuhkan saya. Itu kira-kira alasan mengapa saya membaca, perlu membaca Alkitab ini. Satu tadi, karena perintah dari Tuhan, kita harus bertekun membaca Alkitab ini. Nah, yang kedua, baca lagi Mazmur 119 ayat 105. Mazmur pasal 119 Ayat 105. ya. Firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Iya, betul. Firman itu pelita dan terang bagi jalan kita. Kita tidak akan terantuk, kita akan tidak tersandung karena ada kebenaran yang akan menuntun kita dalam hidup kita. Dulu saya selalu angker jago. Kalau sekarang enggak, firman Tuhan berkata, orang bijak melihat malapetaka, menyingkirlah dia, bersembunyilah ia. Tetapi orang bodoh jalan terus, lalu kena celaka. Saya tidak begitu. Saya ikut Tuhan. Kalau ada celaka, saya berhikmat. Kalau dulu enggak, saya seperti angker jago, pergi ke sana sepertinya mau membereskan persoalan. Kemudian baca lagi Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2, firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaanku, kata Raja Daud. Kesukaanku, firman Tuhan. Raja Daud. Dia seorang raja. Dia tidak bilang bahwa kesukaannya ialah mengatur negara. Tidak. Kesukaannya, hobinya merenungkan firman. Itu kesukaan orang besar Daud. Lah kita ini, mestinya kesukaan kita, hobi kita juga merenungkan, membaca Alkitab. Tiap-tiap hari. Nah, kemudian Raja Daud, Imamat ya. pasal 26 ayat 14 sampai 16. Imamat pasal 26 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan, tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Nah, sikap kita kepada firman Tuhan menentukan apa yang akan terjadi pada kita kemudian, apakah celaka atau tidak. Kata Tuhan, kalau kita menolak ketetapan Tuhan, hati kita muak. Seperti muaklah. Muak itu kan mau muntah. Menerima firman, acuh tak acuh, maka Tuhan akan berbuat begini, yaitu mata rusak, jiwa merana. Jiwa merana itu bisa jadi gila. Itu kalau kita tidak tertarik, tidak mau, hati kita berontak dan tidak mau. Itu ada risiko yang akan terjadi. Kita kan tahu bahwa yang berkuasa atas segala-galanya di bumi ini adalah Tuhan. Iya, Tuhan. Raja semesta alam. Dialah yang patut kita dengar dan patut kita ikuti supaya hidup kita aman. Banjir besar pun bisa terhindar, bencana besar pun bisa kita terhindar, termasuk COVID-19 ini bisa terhindar. Karena Tuhan penguasa alam semesta berjanji akan memberkati, menjaga kita, karena kita tahu firman-Nya, suka firman-Nya, seperti Raja Daud. Nah, itu kira-kira tadi jawaban untuk yang pertama, mengapa harus
membaca Alkitab. Silakan. Pertanyaan nomor 2, Pak. Gini, Pak. Kuat. Masing-masing kita sudah mempunyai panggilan. Ada pendeta, ada Bible Pro, ada guru huria atau porhanger, ada sintua, ada diakones, ada panatua. Artinya mereka itu yang perlu baca Alkitab. Saya jemaat biasa, untuk apa saya baca? Saya kan tidak khotbah. Bagaimana itu, Pak? Ini memang sering ini. Iya. Sepertinya membaca Alkitab ini adalah hanya untuk orang-orang yang memang berjabatan atau bertugas untuk itu. Seperti misalnya guru-guru agama, yaitu mungkin baca Alkitab. Guru-guru huria atau pendeta, Diakones, ya. Bible Pro. Iya. Sepertinya untuk mereka lah firman Pendeta, Tuhan. iya, Pak. Tidak, saudaraku. Kita tidak membaca ini dalam rangka supaya kita jadi berjabatan seperti sintua. Tidak. Memang guru huria atau pendeta memang karena tugasnya dia membaca ini. Tapi kita semua orang harus wajib membaca ini karena alasannya tadi supaya tahu kita mana yang benar, supaya kita jangan salah berjalan. Karena Tuhan menunjukkan inilah jalan yang membawa kau bahagia. Kalau yang ini di sini susah, di sini ada kalajengking, di sini ada ular, di sini ada bencana, di sini ada sakit penyakit. Jadi kalau kau bahagia, aman, berhasil, inilah jalannya, jalan Tuhan. Nah, supaya tahu kita jalan ini, jalan Tuhan ini, inilah pedomannya. Jadi orang bijak yang mau berhasil, lama hidup, panjang umur, sejahtera dan bahagia, sukses, anak-anaknya diberkati Tuhan, ya tidak ada jalan lain, ya harus lewat jalan yang ditunjukkan Tuhan. Karena di luar itu ada bencana, ada ular, macam-macam di sini. Ya, itu kira-kira jawaban terhadap apa tadi yang dipertanyakan itu. Mengenai panggilan jabatan. Nah, jadi kalau misalnya karena kita bukan sintua, bukan gembala atau apa, lalu merasa bahwa kita tidak patut karena kita tidak mau khotbah, bukan dalam rangka khotbah saja firman Tuhan ini kita baca, tapi untuk pengetahuan kita supaya kita bisa hidup seturut dengan jalan yang diinginkan Tuhan, supaya kita berhasil bahagia dalam hidup ini dan mati masuk surga. Amin. Contoh, saya bukan pendeta, saya bukan sintua. Tapi kalau ditanya, apakah Pak Sianturi kalau mati kemana? Saya tahu dari firman Tuhan ini, bahwa saya masuk surga. Amin. Karena apa? Dalam Yohanes 14 ayat 2 dikatakan bahwa Yesus pergi ke surga menyediakan tempat bagiku. Amin. Dan nanti kalau tempat itu sudah disediakan, dia datang kembali menjemputku. Amin. Supaya di tempat di mana Tuhan Yesus, aku pun ada. Ya, amin. Dan lihatlah, karena saya membaca, saya ngerti. Walaupun saya bukan pendeta, bukan sintua, bukan pengerja. Tapi karena membaca, saya ngerti. Dan saya punya iman. Dan pasti masuk surga. Kalau yang tidak membaca, dia tidak tahu. Nanti dia tanya, ya mana saya tahu? Itu kan urusan Tuhan katanya. Padahal itu ditentukan waktu kita masih hidup. Jadi ini wajib dibaca semua orang untuk keperluan hidupnya. Terima kasih. Pertanyaan nomor 3 begini, Pak. Jangan aneh-aneh. Saya sudah rajin ke gereja, selalu ikut pertanyaan dan acara gereja lainnya. Sebagai jemaat yang baik, saya sudah lakukan. Mohon penjelasannya, Pak. Secara umum memang seperti itu kelihatannya, bahwa jadi orang Kristen itu hari Minggu ke gereja, ada acara pertangyangan datang, dan kegiatan lainnya. Saudaraku, itu sudah baik. Tapi untuk hidup ini, bagaimana bekerja di kantor, bagaimana bisa mengusir setan, bagaimana bisa melawan COVID, itu tujuan kita. Kalau dengan ke gereja, dengan ikut pertanyaan belum dapat, tambahlah membaca kitab suci ini sampai kita menemukan apa yang disebut dengan
firman Tuhan ini mengerti. Itu kira-kira. Pertanyaan nomor 3 Pak ya. Ya, Pertanyaan nomor 4 gini Pak. ya. Lagi pula saya masih muda. Penting cari uang atau masa depan nantilah membaca Alkitab itu. Aku sibuk atau aku tidak mempunyai waktu. Ya. Bagaimana ini Pak? Mohon penjelasannya. Mari kita baca dulu, yaitu Lukas 10 ayat 40 dan 41. Lukas pasal 10 ayat 40 sampai dengan ayat 41. Ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Iya. Ada satu kejadian di mana ada kakak beradik, Maria dan Marta. Tuhan Yesus datang ke rumah mereka. Lalu, ya secara manusiawi, Marta sibuk di dapur menyediakan minuman, mencuci piring, dan yang lainnya. Itu juga baik. Tapi Maria tahu memanfaatkan waktu. Yesus datang ke rumahnya dan sedang mau menyampaikan sesuatu yang mesti didengar. Karena Yesus ini tidak terus-terus datang ke rumahnya. Kerjaan itu nanti kan bisa dikerjakan. Lalu Maria duduk di dekat kaki Yesus dan mendengar Tuhan Yesus berbicara. Lalu Marta menjadi iri hati. "Kenapa kau biarkan saya sendiri yang bekerja, sedangkan adikku di sini duduk tenang?" Lalu Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau sibuk dengan beberapa hal. Hanya satu yang penting, yaitu Maria telah mengambilnya. Duduk tenang di sini." Jadi kerja, menjadi profesi, menjadi berhasil, itu soal membagi waktu, soal bijak mengatur waktu sebenarnya. Kerjakan dari jam 8 sampai jam 4 sore. Habis jam 4 sore, apa? Padahal membaca satu pasal Alkitab ini cuma 2 menit. 2 menit. Satu pasal. Sebenarnya satu hari pun bisa kita ambil 5 pasal. 5 pasal kali 2 menit cuma 10 menit. Saya dulu pagi 1 pasal, siang 1 pasal, sore 1 pasal, malam 2 pasal. 5 menit satu hari. Terus saya seorang pekerja juga. Berhasil juga saya. Saya kepala seksi dan sebagai pimpro di PU. Lihatlah Daniel, seorang yang sibuk di dalam kerajaan Nebukadnezar. Dia Perdana Menteri. Tapi 3 kali satu hari, dia berdoa kepada Tuhan. Dia ini soal membagi waktu. Dan kalau kita dekat kepada Tuhan, dia akan beri hikmat bagaimana mengerjakan pekerjaan itu dengan mudah. Tidak sulit, Tuhan memberikan urapan. Bahkan saya menginjil lagi ke penjara. Berkhotbah lagi di sekolah-sekolah. Bukan saya tidak sibuk menghadiri acara di DPR dan di mana-mana. Banyak. Tapi saya bisa memanfaatkan waktu. Banyak orang tidak bisa memanfaatkan waktu. Jadi sibuk itu hanya soal bijak memanfaatkan, membagi waktu. Saudara tidak salah jadi orang profesi. Saudara tidak salah berhasil. Bagus. Tetapi bijaklah mengatur waktu. Itu kira-kira. Pertanyaan nomor 5 begini Pak. Lagi pula kalau saya baca kitab saya tidak mengerti. Sekarang mata saya sudah kabur. Tidak bisa membaca huruf atau membaca angka yang kecil. Ya. Bagaimana itu Pak? Memang bisa kita baca tapi kurang mengerti. Iya. Sekarang pun banyak yang saya baca belum terus mengerti. Banyak. Karena firman ini banyak yang sulit dimengerti. Tetapi banyak juga yang mudah dimengerti. Banyak. Jadi saya yang tidak aku mengerti, kuteruskan baca. Kutinggalkan dulu itu.
nanti beberapa hari berjumpa dengan kawan, tanpa saya sadari dia menjelaskan kepada saya arti yang tadi. Wah, jadi begitu banyak cara Tuhan memberi pengertian kepada kita dari yang tidak kita mengerti. Yang penting kita bersungguh-sungguh dan berdoa, ya Tuhan, berikanlah pengertian kepadaku. Biarlah orang lain memberi pengertian kalau aku tidak mengerti. Dan Tuhan juga bisa memberi hikmat kepada kita untuk mengerti. Bisa, asal kita minta. Jadi tidaklah merupakan halangan itu. Soal mata sudah kabur dan tidak bisa membaca huruf-huruf yang kecil. Ada juga Alkitab yang besar, tulisannya pun besar, bisa dibaca. Dulu saya sudah rabun juga, tapi karena saya rindu membaca, saya berdoa, Tuhan tolong saya supaya mataku bisa baca. Sekarang tanpa kaca bisa saya baca. Tuhan murah hati bagi orang yang sungguh-sungguh bergumul di dalam keluhan atau persoalan hidupnya dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi itu kira-kira jawabannya. Pertanyaan nomor 6 begini, Pak. Lagi pula ada bahayanya membaca Alkitab itu. Bisa bibelon dan bisa gila. Bagaimana ini, Pak, penjelasannya? Yang ada dulu itu, Iya. Saya waktu dulu rajin baca Alkitab, dibilang orang sama saya, nanti kamu gini katanya, nggak boleh banyak baca Alkitab, nanti kamu gila. Tidak, saudaraku, itu tidak benar. Tidak benar orang bisa gila karena baca Alkitab. Yang benar ialah tambah bijak, wawasan tambah luas, pengertian tentang hidup bertambah. Itulah membaca Alkitab. Jadi jangan takut. Jangan takut. Saya sudah membacanya dan tidak gila saya. Waras saya sekarang. Amin. Pertanyaan nomor 7 begini, Pak. Sekarang ini kita biasa-biasa saja. Nanti dibilang orang mau menjadi pendeta, mau jadi Bible Pro, mau menjadi Porhanger atau Guru Ria, mau menjadi Sintua, mau menjadi Bible Pro, mau menjadi diakones, mau menjadi panatua. Bagaimanakah ini, Pak? Mohon penjelasannya. Nah, maksudnya begini. Iya. Kalau kita misalnya Iya. kemana-mana baca, nanti bilang, Pak, mau jadi sintua ya? Katanya gitu. Iya. Sepertinya ngejek gitu. Iya. Kita datang pertanyaan, lalu bawa Alkitab, bilang, naneng khotbah kamu, katanya. Mau khotbah ya, Pak, katanya. Berjamin. Ya, kadang-kadang ya gitu. Tapi saya nggak malu, saya nggak ada masalah. Kayak kalau malu ya inilah. Kenapa harus malu? Ya orang ngejek begitu, ya ngejek sih itu. Yang penting aku bijak. Daripada aku pura-pura menjaga perasaan orang tapi aku bodoh dan aku celaka masuk neraka, buat apa? Gitu. Jadi jangan malu, jangan takut. Dan Tuhan senang melihat kita di mana saja kita bisa baca ini. Mau di WC kayak ini buku biasa, kertas biasa. Tidak ada halangan kita baca di jalan, di bawah pohon, di tempat kerja, di mana saja, di pesta, bawalah. Gitu, terima kasih. Pertanyaan nomor 8. Alkitab itu tebal. Mana bisa kita baca semuanya? Bagaimana nih penjelasannya? Ya, kalau lihat satu hari terus mau habis ini ya mumet. Jangan terus pikir Alkitab ini mau dibaca satu hari, jangan. Mau 10 tahun baru selesai, yang penting tiap hari baca. Ada pertambahan pengetahuan, ada perenungan. Bukan mau baca satu hari lalu selesai, enggak. Jadi jangan terus melihat terus bosan, malah bisa dibaca ya tebal kali, jangan. Kita baca tiap hari, mau 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal. Nanti pengetahuan kita bertambah. Itu tujuan kita. Kita minta kepada Tuhan dan Tuhan mulai senang. Mulai dia senang pada kita kalau kita memulai mau membaca Alkitab ini. Dia mulai senang. Itu kira-kira. Terus? Pertanyaan nomor 9 begini, Pak. Kalau begitu, bagaimana supaya kita
dapat selera membaca Alkitab itu, Pak? Ini pertanyaan yang bagus. Iya. Bagaimana supaya selera? Iya, Pak. Nah, coba kita baca dulu Yohanes 1 ayat 1. Firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, sedikit supaya bisa kita tertarik kepada firman ini. Katanya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau kita mau berbicara dengan Tuhan, karena ini Allah, maka kita baca, maka Tuhan berbicara kepada kita. Suka berbicara dengan Tuhan kan? Saya suka. Jangankan dengan Tuhan, dengan bupati aja rindu saya. Jangankan dengan gubernur, apalagi presiden. Nah ini dengan Tuhan. Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dia mau berbicara kepada kita lewat firman ini. Karena ini adalah Allah. Renungkanlah itu. Dan bilanglah kepada Tuhan, saya mau berbicara dengan Tuhan. Rupanya berbicara dengan Tuhan itu membaca Alkitab. Karena Tuhan adalah Alkitab itu, firman itu. Firman itu adalah. Mulailah sekarang, bertekadlah, bangkitlah. Saya mau membaca tiap-tiap hari. Tolong saya Tuhan. Ya. Undanglah Yesus masuk ke dalam hati. Ya Tuhan Yesus masuk ke dalam hati. Tolonglah saya. Memang ini kan firman Tuhan ini untuk keperluan roh kita. Kita ini terdiri dari daging, roh, dan jiwa. Keinginan daging, makanan, kue, roti, daging. Nggak suka dia ke sini. Jadi kalau kita nggak selera, itu daging kita yang ngomong. Kalau roh kita suka sekali ke sini. Makanan roh kita ini firman Tuhan ini. Jadi manusia roh kita suka akan firman. Tapi manusia daging kita tidak. Jadi memang harus ada perjuangan supaya bisa kita dapat. Dan mintalah Tuhan menolong kita untuk selera membaca kitab ini. Tuhan pasti mau, Tuhan Amin. pasti akan tolong, Tuhan pasti. Amin. Apabila saudara-saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya selera Amin. membaca Alkitab ini. Dia akan tolong kita. Itu saudaraku, terima kasih, Tuhan berkati. Demikianlah para pemirsa, pesan dari kami, ingatlah firman Tuhan dari Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu ya Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Demikianlah para pemirsa, kami akan berpisah. Selamat berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Shalom.